permintaan dari keluarga minta tolong sekalian kita mengantarkan ke rumah duka, yaitu di Muara Enim, di arah ke Jambi, sebelum Jambi. Itu full ya, darat? Full darat, jadi ambulan sampai kita penyeberangan. Berapa hari tuh perjalanannya? 48 jam, 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. Kalau gaji tidak ada. Berarti memang pure ya, kesukaan dari hati ya. Cuma kalau untuk di Saber sendiri kan kita tetap menyisihkan untuk relawan, karena kita tuh tekad dari Saber itu kita tidak hanya membantu orang lain, tapi relawan kita pun juga harus kita prioritaskan. Jadi hampir mayoritas ambulan di Sukoharjo itu tidak bertarif. Cuma memang tidak bertarif, namun ketika infak diperkenankan. Dunia relawan tak terbatas, apapun profesinya, seperti yang dilakoni Ketua Forum Ambulans Sukoharjo Bersatu sekaligus pendiri Relawan Saber. Namanya adalah Aibda Wirawan Setiadi, Kanit Binmas Polsek Data. Dia sering merelakan waktu bersama keluarga demi menolong orang sakit, membawa jenazah, dan ekstrimnya dia pernah 2 hari bersama jenazah korban kecelakaan. Bagaimana kisahnya? Mari kita berbincang bersama Wirawan selama 30 menit ke depan. Ya Tribuners, mungkin kali ini kita bersama dengan Ketua Forum Ambulans Sukoharjo ya. Ketua Forum Ambulans Sukoharjo Bersatu sekaligus pendiri Relawan Saber, Bapak Aibda Wirawan Setiadi. Ini Kanit Binmas di Polsek Data. Pak Wirawan, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak soal Saber itu apa Pak? Relawan Saber itu kepanjangannya sedekah berjamaah. Itu berdiri sejak tahun 2019, yang pada awalnya kegiatan kita sebenarnya fokus di sedekah makan. Sedekah makan Jumat berkah sama sedekah makan untuk buka puasa sunnah baik Senin maupun Kamis. Selain itu kita berada di kegiatan kerelawanan, kebencanaan, dan rescue dengan armada off-road kita. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 itu juga kita dapat hibah dari hamba Allah yang memberikan sebuah mobil pribadi untuk dijadikan ambulan. Dan gayung bersambut, kemudian wabah COVID. Jadi ambulan itu langsung bekerja keras waktu itu, bahkan dalam sehari itu kita bisa sampai 30 sampai 40 layanan setiap harinya itu. Oke. Sebelum masuk ke ini ya Pak ya, ke lebih lanjut tentang cerita Saber ini kan, Pak Wirawan ini kan juga seorang polisi. Itu artinya memang di kepolisian itu boleh ya Pak ya, untuk artinya juga ikut di kegiatan kerelawanan seperti itu. Alhamdulillah pimpinan dari tahun ke tahun sudah berganti pimpinan Kapolres, semua mendukung tentang kegiatan kami yang pasti tidak mengganggu tugas pokok. Ya. Oke, berarti berjalan beriringan saja seperti itu ya. Karena masyarakat yang minta bantuan mungkin dan juga ini. Berkaitan dengan Saber ini kan juga ada anggota-anggota. Ini maksudnya dari kepolisian juga kah atau secara umum ini yang direkrut oleh Saber? Kalau untuk anggota dari umum semua. Dari umum. Itu ya Mas ya. Rata-rata juga fokus mereka di Saber ini atau ada pekerjaan lain juga? Ada pekerjaan lain. Jadi tidak semua hanya fokus di Saber. Terus untuk cerita-cerita nih soal COVID mungkin dulu 2019 ya, 2020 itu 2020. Dulu seperti apa Mas kegiatan kerelawanan pas masa itu? Nah itu sempat COVID itu kita bingung. Dari donatur itu kan dana masuk, sedangkan kita nggak bisa keluar karena kegiatan masjid mayoritas libur diadakan. Akhirnya kita beralih ke desinfektan, penyemprotan. Kita layani itu dulu kan, permintaan saat itu juga banyak sekali. Jadi kita beli alat spray, kemudian kita lakukan penyemprotan desinfektan, kemudian semakin banyaknya korban dan rumah sakit kewalahan maupun tenaga medis kewalahan termasuk DKK, akhirnya kita minta izin kepada DKK waktu itu untuk diberikan lisensi bahwasanya kita diperbolehkan untuk ikut membantu pemulasaran jenazah. Karena tidak semua korban COVID itu kan diterima di rumah sakit, banyak yang meninggal di rumah dan akhirnya kan warga kebingungan. Akhirnya kita dapat lisensi, kita ikut membantu penanganan saat itu
memandikan di rumah sampai dengan ke pemakamannya. Oke. Itu spontan atau gimana Mas? Ada pembelajaran dulu waktu? Kalau pembelajaran kita kan selain dengan DKK kita juga digandeng oleh beberapa rumah sakit, termasuk salah satunya di Solo ada rumah sakit swasta menggandeng kita kaitannya untuk penanganan jenazah COVID tersebut. Jadi kita sekaligus belajar juga dari rumah sakit tersebut untuk penanganannya, untuk pemulasaran seperti apa, yang aman baik bagi relawannya seperti apa. Dan itu sudah terlewat ya sebenarnya. Cuman ada kadang ini enggak sih Mas? Maksudnya kan ketika mungkin pemulasaran jenazah yang biasa kan agak ini ya orang sudah biasalah dengan jenazah seperti itu. Tapi dengan kondisi waktu jenazah COVID itu dulu ceritanya seperti apa Mas? Ada yang menarik nggak? Mungkin jenazah khawatir pulang nih ketemu anak nanti menularkan nggak? Atau ada pernah tidur di luar misalnya seperti itu atau gimana Mas? Itu malah sebelum COVID mewabah itu saya udah kena duluan. Malah jadi kita dapat pasien waktu itu dari Nusuan, kita bawa ke PKU dan Qadarullah meninggal di perjalanan. Itu ada cerita sendiri Mas ya. Jadi akhirnya minta tolong sekalian pemakaman. Waktu itu kita tanya ke dokter di IGD-nya PKU bahwasanya meninggalnya bukan karena COVID. Akhirnya kan kita tenang saja. Kita antarkan ke pemakaman. Nah kebetulan ada anak dari almarhum itu datang dari Pulau Bali, ikut pemakaman dan ikut satu armada dengan kita. Seketika itu juga malamnya saya langsung drop. Dan kemudian sampai di vonis COVID itu. Kemudian satu keluarga di swab, akhirnya yang positif 2 orang, saya dan anak saya. Saya sempat 28 hari dirawat inap di rumah sakit UNS. Sangat lama sekali itu 28 hari. Sama putranya? Enggak, kalau anak mandiri di rumah. Mandiri di rumah. Berarti jangan menyadari itu terus ini ya malah. Jadi termasuk korban COVID. Iya, pertama juga. Akhirnya setelah itu kita merasa wah udah memiliki kekebalan. Akhirnya kita berani terjun langsung penanganan secara langsung. Kalau cerita relawan lain gimana Mas? Mungkin ada yang sempat ketakutan untuk mengurus jenazah dan lain sebagainya. Karena itu sudah otomatis. Jadi teman-teman relawan itu walaupun baru masih awam, tapi karena kondisi yang memaksa, akhirnya mau tak sebenarnya mau. Ya takut ya. Iya, sebenarnya juga takut. Bahkan ada yang dikucilkan kan juga ada. Dikucilkan juga dari lingkungan. Mas? Dari lingkungan karena dia ikut relawan COVID itu. Yang ikut ngurusi waktu COVID itu ya. Dan itu memang mengesankan gimana ya? Sering kita dihentikan oleh warga masyarakat. Jadi karena waktu itu rumornya kan banyak beredar ambulan kosong wirawiri mutar-muter. Jadi berulang kali kita dihentikan oleh masyarakat dan kita tunjukkan bahwa kita memang membawa pasien. Waktu COVID itu. Waktu COVID itu. Sering kali. Memang situasinya saat itu ini banget ya, penuh kecurigaan. Iya, penuh kecurigaan. Dan itu semua relawan merasakan juga. Merasakan juga hampir merata itu. Siap. Ya ini mungkin selain cerita tentang COVID kan relawan ini kan juga berkutat dengan ini ya Mas, kecelakaan, kemudian juga orang sakit dan lain sebagainya. Itu mungkin ada cerita nggak Mas? Katanya jenengan dulu pernah sampai nganter jenazah itu ke Sumatera dari Sukoharjo. Nah itu bener nggak? Iya, jadi itu waktu kita sedang giat di area Solo Baru, kemudian ada telepon masuk, terjadi kecelakaan dengan korban luka berat waktu itu. Karena keterbatasan mungkin ambulan yang lain belum ada perlengkapan memadai, akhirnya kita dari Solo Baru meluncur ke TKP dan benar memang itu pendarahan kepala. Itu tahun berapa ya? Itu sekitar 2 tahun yang lalu nih. 2 tahun ya. Pokoknya pas waktu si korban itu sebetulnya mau tinggal wisuda itu. Waktu itu udah kelas 3 SMA, mau menjelang wisuda. Nah memang benar dan ternyata kan meninggal di tempat karena memang kepalanya pendarahan hebat. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Yarsis bersama istri. Waktu itu istri ikut menemani dan sampai di Yarsis ikut memandikan juga. Kemudian permintaan dari keluarga minta tolong sekalian kita mengantarkan ke rumah duka, yaitu di Muara Enim, di arah ke Jambi, sebelum Jambi. Itu full ya, darat? Full darat, jadi ambulan sampai kita penyeberangan. Berapa hari itu perjalanannya? 48 jam, 2 hari. 2 hari ya? 2 hari. Berarti 2 hari itu sama keluarga, sama jenazah itu mengantarkan di sana? Iya, ada omnya yang dari Solo. Itu memang ya, memang kalau ambulan seperti itu permintaan itu sebenarnya bisa ditolak nggak Mas? Misalnya sampai perjalanan yang jauh kayak gitu.
Sebetulnya kalau memang kita posisi tidak bisa, kita Bisa tolak menolak dan kita sebenarnya. carikan pengganti. Oh, Ya, seperti itu. Tapi selama kita masih mampu, dan kalau saya pribadi selama izin dengan kantor diperkenankan, ya kita berangkat. Saat itu apa yang menggerakkan kok Mas Wirawan mau sampai ke Sumatera jauh-jauh seperti itu apa Mas? Karena kepuasan tersendiri ya, ketika kita bisa menolong seseorang sampai tuntas itu ada rasa kepuasan tersendiri dalam hati. Dan kebetulan waktu itu saya dapat pas jadwal cuti Lebaran karena Berarti mengorbankan cutinya. Ya, sebetulnya itu pas saat jadwal saya cuti Lebaran. Gitu. Akhirnya saya izin istri membolehkan, ya udah kita berangkat. Berarti memang keluarga relawan itu juga harus kadang ya wes lah merelakan hal-hal yang seharusnya untuk keluarga, tapi ini. Ya. Tapi selama perjalanan ada cerita menarik nggak Mas? Jangan sama di perjalanan 2 hari itu. Kalau untuk menarik sebenarnya tidak ada sih, ya cuma pertama gitu kita ke luar Jawa gitu. Berarti itu nekat lah diantar. Ya, gitu. kalau biasanya kan kita paling jauh sampai Jakarta atau Jawa Timur. Itu berarti bolak-balik perjalanannya 4 hari itu. Iya, 4 hari. 4 hari di jalan itu. 4 hari di jalan. Liburnya makanya habis. Berarti langsung begitu selesai nganter itu langsung bertugas lagi. Langsung pulang. Oke Mas. Terus untuk ini Mas, mungkin kan kadang relawan itu juga kayak tadi dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang memaksa mereka kan harus berani. Seperti kadang kecelakaan nih. Itu kan ada yang kondisi jenazahnya mungkin mohon maaf nggak utuh lah dan lain sebagainya. Itu mungkin semuanya Mas, terbiasa atau karena memang ya harus berani tadi? Ya harus berani itu, awalnya harus berani itu. Ada pengalaman-pengalaman misalnya sampai mungkin traumatis lah, mungkin nonton itu terus jadi nggak berani lagi, ada nggak Mas yang kisah-kisah relawan seperti itu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Berarti ada. mereka dari hati Iya. semuanya ini ya? Kalau relawan itu nggak Mas, ada gajinya nggak sih kayak seperti itu? Kalau gaji nggak ada. Nggak ada. Berarti memang pure kesukaan dari hati ya? Cuma kalau untuk di Saber sendiri kan kita tetap menyisihkan untuk relawan karena kita tuh tekad dari Saber itu kita tidak hanya membantu orang lain, tapi relawan kita pun juga harus kita prioritaskan. Berarti memang ada ya kayak ya seikhlasnya gitu atau seperti apa bahasanya itu, Mas, gitu ya. Oke, siap. Terus untuk ini Mas, terkait dengan selama berkecimpung dengan relawan nggak ada ini ya, nggak ada pernah teguran dari kantor itu nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Jadi ketika kita mau kegiatan ke luar wilayah, saya selalu berkoordinasi dengan beliau langsung, Bapak Kapolres yang mungkin saat itu menjabat. Bahasanya kita ada pasien, kondisi apa yang mungkin minta diantar biasanya kita ke Jakarta. Jadi kalau tidak ke harapan kita, ke RSCM. Karena itu awalnya dari dokter spesialis jantung anak. Itu kenal dengan Saber entah dari mana. Beliau memberikan rujukan kepada kami untuk mengantarkan pasiennya yang kondisinya apa, dan kebetulan juga waktu itu warga Gadak sendiri. Oh ya. Alhamdulillah kita penggalangan dana. Waktu itu kita masih buta untuk masalah di harapan kita itu nanti seperti apa di sana. Akhirnya kita melobi, akhirnya kita dapat rumah singgah di sana, dan akhirnya itu berkesinambungan. Ketika ada pasien lagi, udah otomatis kita masukkan, titipkan di rumah singgah di sana dan gratis. Oke. Siap. Berarti Saber ini tadi mengurusi apa saja Mas? Tadi sedekah juga katanya ya? Iya. Itu rutin setiap minggu. Kalau yang sekarang rutin tinggal hari Jumat aja, karena untuk yang Jumat itu ya. Semakin lama itu mencari donatur juga semakin susah. Jadi akhirnya kita banyak pemangkasan kegiatan. Gitu. Untuk sedekah makannya. Donaturnya sekarang berapa Mas di Saber itu? Alhamdulillah kalau untuk donatur tetap itu ada sekitar 15-an. Itu yang tetap bulanan. Kemudian yang non tetap itu ada sekitar 40-an. Ya. Kalau jumlah relawannya? Jumlah relawan antara 25-an. 25 yang Saber aja ya. Kalau ini kan Mas Wirawan ini juga ketua forum ambulans di Sukoharjo. Kalau totalnya berapa Mas itu? Kalau ambulan yang sudah bergabung dalam Paguyuban Sukoharjo dalam bernama FAS itu ada sekitar 81 ambulan yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo. Nah, sekarang untuk masyarakat nih yang misalnya mau memakai jasa
apa nggih ambulans. Ini kan kadang di masyarakat pemikirannya gini Mas, mungkin ngundang ambulans kok bayar apa ora, terus kemudian nek secara rutin kan biasanya di masyarakat itu kan ada yang kayak nggih, maksudnya sakitnya itu kan sakit anu nggih, bahasanya menaun. Menaun itu kan dalam artian mereka kadang mau ke rumah sakit itu biaya ke rumah sakit kadang ya mikir kan seperti itu. Duh nanti seperti apa. Lah ini kalau misal dengan Saber dan misalnya ambulans secara umum ini kalau dari relawan ini gimana Mas? Cara misalnya permohonan untuk menjemput dan lain sebagainya itu seperti apa dan ada biayanya enggak sih? Seperti itu. Jadi, alhamdulillah untuk di wilayah Sukoharjo sendiri khususnya dan Solo Raya itu ambulan itu lebih banyak dari komunitas sosial. Jadi hampir mayoritas ambulan di Sukoharjo itu tidak bertarif. Cuma memang tidak bertarif namun ketika infak diperkenankan. Jadi subsidi silang sistemnya seperti itu kalau rekan-rekan. Kalau untuk pasien rutin itu rata-rata memang banyak yang kita cover. Rata-rata dari pasien cuci darah. Karena kalau pasien HD itu dia punya jadwal sepekan 2 kali biasanya. Nah itu kalau memang kondisinya apa itu nanti akan kita share di grup besar. Jadi kita bikin berjadwal. Jadi misal dia sepekan ada 2 kali, nanti hari ini dan hari ini siapa yang ngantar, siapa yang jemput. Jadi biar tidak memberatkan sama-sama komunitas. Jadi kita saling bekerjasama sinergi, termasuk ketika kita ada permintaan pasien luar kota, pulang keluar kota dan kondisinya memang benar-benar kita udah ada jaringan, jadi kita estafet. Oh gitu. Oh berarti dari misalnya dari Sukoharjo ke Klaten, Klaten jadi nanti ke kita gelar estafet nanti sudah ada yang ngisi list masing-masing. Nah ini kalau mau menghubungi kemana Mas? Kalau untuk sementara ini pas call personnya masih ke nomor saya. Oh, ke nomor jadi nanti kita sampaikan di grup besar. Oh nggih. Ini berarti nomor yang jenengan di nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Dikasihkan nanti kalau misalnya ada dari penonton atau tribuners yang mau menggunakan jasanya, biar langsung ke Mas. Terus terakhir ini Mas, untuk Mas Wirawan sendiri kan ini juga ya seorang polisi itu kan udah repot. Mungkin hariannya ngurusi masyarakat, terus kemudian ini kok masih mau nih berkecimpung di dunia relawan seperti itu. Itu apa Mas yang menarik jenengan sampai ke situ gitu? Kalau saya pada intinya dari dulu saya tegaskan saya tidak ingin memakan gaji buta. Dan apa yang saya jalani saat ini itu kan adalah pelayanan masyarakat. Salah satu tugas pokok fungsi Polri adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan harapan saya apa yang saya berikan kepada masyarakat saat ini adalah betul murni niat saya untuk melayani masyarakat. Terima kasih Mas Wirawan untuk waktunya bergabung dengan Tribun, bisa ngobrol-ngobrol. Semoga nanti podcast kita ini membawa manfaat juga untuk masyarakat.